Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal bedah intisari dari buku klasik yang pengaruhnya besar banget. Think and Grow Rich. Ya, buku legendaris ya. Betul. Sumber ini katanya nih punya semacam rahasia sukses, formula yang konon ya dipakai tokoh kayak Andrew Carnegie buat meraih hal-hal luar biasa. Nah, misi kita hari ini kita bongkar deh elemen-elemen kuncinya. Cari tahu gimana sih gagasan di buku ini soal mengubah keinginan jadi kenyataan. Terutama ya soal duit dan pencapaian target. Siap ya kita lihat bareng? Siap. Yang unik penulisnya itu sengaja nggak belak-belakan nyebutin rahasianya apa. Oh gitu. Iya, jadi tersirat aja di banyak bagian katanya sih nunggu ditemukan sama orang yang udah siap dan emang nyari gitu. Menarik. Dan ditekankan banget, ini tuh bukan soal ijazah sekolah formal semata. Kan disebut tuh contoh kayak Thomas Edison, Henry Ford, pendidikan formalnya kan terbatas, tapi suksesnya luar biasa. Jadi ini lebih ke soal pola pikir. Sama metode tertentu kayaknya. Oke, sip. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Prinsip pertama yang ini ditekankan banget, keinginan. Nah, itu dia, keinginan. Tapi bukan sekedar pengen gitu aja ya. Ini katanya harus keinginan yang membara, spesifik, pasti. Bener-bener jelas maunya apa. Betul, menggebu-gebu gitu ya. Ingat nggak cerita si Barnes itu? Yang pengen banget kerja bareng Edison bukan cuma kerja buat dia. Atau Marshall Field yang abis tokonya kebakar hebat di Chicago, dia langsung tanpa ragu mutusin bangun lagi. Iya, ingat. Kuat banget ya keinginannya. Nah, itu dia. Ada gagasan kuat soal menetapkan tujuan yang super jelas. Dan, ini istilahnya agak ekstrim nih. Membakar semua jembatan biar nggak bisa mundur lagi. Gimana tuh? Memang intensitasnya ditekankan banget. Dan keinginan membara ini, menurut argumen di buku ya, harus didukung sama keyakinan. Keyakinan, oke. Keyakinan ini digambarin kayak semacam, eliksir gitulah. Yang ngasih nyawa ke pikiran kita. Nah, bagian pentingnya gimana caranya bangun keyakinan ini kalau belum ada. Nah, iya tuh, gimana caranya? Disinilah konsep autosugesti masuk. Intinya sih, autosugesti itu proses kita nanamin gagasan atau tujuan positif, terus-terusan ke pikiran bawah sadar kita. Diulang-ulang gitu? Iya, diulang-ulang sampai pikiran bawah sadar itu nerima sebagai fakta. Dan akhirnya mulai kerja buat mewujudkannya. Wah, jadi kayak semacam program ulang pikiran gitu ya? Kita bisa secara sadar ngasih instruksi ke alam bawah sadar kita. Tepat. Penulisnya bilang, pikiran bawah sadar itu nggak bisa bedain mana impuls positif, mana negatif. Dia cuma kerja berdasarkan apa yang paling dominan kita tanamkan. Bisa jadi keyakinan yang bikin kita kuat, atau sebaliknya, malah ketakutan yang bikin kita nggak bisa gerak. Ada contoh personal penulisnya tuh, soal keyakinannya yang teguh banget kalau anaknya yang lahir, tanpa pendengaran, akhirnya bakal bisa dengar. Itu contoh kuat banget gimana keinginan dan keyakinan lewat autosugesti bisa nyatu. Oke. Ini jadi nyambung ke soal pengetahuan nih. Kan sering dengar ya, pengetahuan adalah kekuatan. Gimana pandangan buku ini soal itu? Nah, ini dia. Ada sanggahan menarik di sini. Buku ini bilang, pengetahuan itu cuma potensi kekuatan. Oh, cuma potensi? Bukan kekuatan langsung? Dia baru beneran jadi kekuatan kalau diorganisir dengan pintar, disusun jadi rencana aksi yang jelas, terus diarahkan buat capai tujuan yang pasti tadi. Jadi nggak cukup cuma tahu banyak hal gitu ya? Nggak cukup, makanya ditekankan pentingnya pengetahuan spesialisasi. Pengetahuan yang nyambung langsung sama tujuan Anda, bukan sekedar pengetahuan umum aja. Dan belajar itu katanya seumur hidup prosesnya. Oke, belajar seumur hidup. Bahkan, disaranin juga buat manfaatin pengetahuan terorganisir dari orang lain. Salah satunya lewat apa yang disebut kelompok mastermind. Mastermind. Nah, ini konsep sering disebut juga. Bisa dijelasin dikit nggak? Idenya gini, kalau ada dua pikiran atau lebih, kerja bareng secara harmonis buat satu tujuan yang sama, mereka itu bisa menciptakan semacam kekuatan ketiga yang nggak kelihatan. Sinergi pikiran gitulah. Oh, jadi kayak brainstorming tapi lebih dalam ya? Bisa dibilang gitu. Bukan cuma kerja tim biasa. Kolaborasi ini katanya bisa hasilin ide, rencana, sama energi yang jauh lebih besar daripada kalau cuma dijumlahin kontribusi masing-masing orang. Cara buat ngatasin keterbatasan pengetahuan kita sendiri. Oke, masuk akal. Jadi,
Kita udah punya keinginan membara, keyakinan yang ditanamkan lewat autosugesti, terus pengetahuan spesialis yang diorganisir jadi rencana. Tapi kan di perjalanan pasti ada aja gagalnya ya. Gimana buku ini ngelihat kegagalan? Nah, disinilah ketekunan jadi penting banget. Krusial. Gagal itu nggak dilihat sebagai akhir dari segalanya, tapi cuma sebagai kekalahan sementara. Kekalahan sementara ya, bukan akhir. Betul. Itu cuma sinyal kalau mungkin ada yang keliru sama rencana kita, bukan sama tujuannya. Ingat cerita R.U. Darby yang berhenti gali emas, padahal tinggal 3 kaki lagi. Oh iya, itu pelajaran mahal banget ya. Pahamnya, itu contoh kurangnya ketekunan. Ketekunan sendiri, menurut buku ini, itu hasil dari kebiasaan, kemauan keras yang didorong keinginan membara tadi sama rencana yang jelas. Ada kutipan terkenalnya kan, setiap kesulitan itu membawa benih keuntungan yang setara atau bahkan lebih besar. Dalam juga ya. Terus terakhir nih, gimana soal hambatan mental kayak rasa takut, ragu-ragu gitu? Dibahas juga nggak? Wah, dibahas banget. Ketakutan, terutama 6 ketakutan dasar yang disebut. Takut miskin, takut dikritik, takut sakit, takut kehilangan cinta, takut tua, sama takut mati. Iya, itu dianggap penghambat utama. Dan akar dari banyak ketakutan ini seringnya adalah keraguan-raguan, bimbang gitu, indecision. Jadi ragu-ragu itu biangnya? Sering kali begitu. Nah, lawannya apa? Keputusan. Kemampuan buat ngambil keputusan cepat, tegas, dan berpegang teguh sama keputusan itu. Tapi, sambil tetap fleksibel buat ngubah rencana ya kalau perlu, itu dianggap ciri orang sukses. Jadi kuncinya di kemampuan memutuskan ya? Iya, mengendalikan pikiran biar tetap fokus ke tujuan dan rencana, itu kunci buat ngalahin ragu dan takut. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, sumber ini ngasih kerangka pikir kalau sukses besar itu bukan cuma soal hoki atau kerja keras doang. Bukan cuma itu. Ini proses yang mulainya dari dalam diri. Punya keinginan yang kuat banget sampai membara, bangun keyakinan yang gak goyah lewat pengulangan mental atau autosugesti, ngumpulin dan ngatur pengetahuan yang pas jadi rencana aksi, termasuk manfaatin mastermind tadi. Terus, nunjukin ketekunan baja pas ketemu halangan, dan terakhir, melatih diri buat ambil keputusan tegas buat ngatasin keraguan sama ketakutan. Lengkap ya paketnya? Lengkap. Nah, sebagai penutup nih, ada satu ide lagi dari buku ini yang mungkin menarik buat Anda renungin lebih jauh. Penulisnya bilang, otak manusia itu fungsinya kayak stasiun pemancar sekaligus penerima getaran pikiran. Kayak radio gitu? Mirip-mirip gitu analoginya. Nah, kalau kita terima analogi ini sebentar aja, pertanyaannya jadi gini. Gimana caranya Anda bisa secara sadar nyetel frekuensi pikiran Anda? Biar bisa nangkep ide, inspirasi, sama peluang yang sejalan sama keinginan pasti Anda tadi. Sambil nyaring gangguan ya? Betul, sambil secara aktif nyaring gangguan kayak getaran takut dan ragu yang mungkin juga ada di sekitar kita. Ini semacam latihan mental yang, menarik banget buat dipikirin lebih lanjut. Menarik sekali, terima kasih banyak atas diskusinya. Sama-sama.